Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa safi min qalbi wa qalilu adal amanah wa balgha risalah wa nasa'il ummah wa tarakana maniyatul bayda layluha kanihariha la yanha lila nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak melihat bapaknya duduk di atas kursi roda karena bapaknya terkena penyakit Parkinson. Badannya lemah, tangannya bergetar, air liurnya meleleh karena tak mampu lagi untuk menelan. Disitulah si anak baru sadar, ternyata bapakku yang dulu gagah perkasa dengan harta dan kekuasaannya, jenderal berpangkat, kalau dia bersuara, suaranya keras, tegas, menggelegar. Kalau dia berjalan, jalannya tegap. Tapi hari ini dia hanya mampu duduk di atas kursi roda yang hanya butuh pertolongan orang lain. Badannya lemah, tangannya bergetar, air liurnya meleleh. Dia hanya seonggok daging yang akan membusuk, yang akan menjadi santapan cacing tanah. Kenangan di masa lalu, kenangan di masa muda, tersenyum dia mengingat dan mengenangnya. Tapi apa mau dikata, ingatannya, pikirannya tak jernih dan normal seperti dulu lagi. Foto-foto kenangan yang tertata rapi di dinding. Tersenyum dia melihat dan memperhatikannya. Tapi apa mau dikata, matanya tak lagi terang menerang untuk melihat foto-foto kenangan itu. Semua hanya tinggal cerita dan kenangan. Semua hanya puing-puing memori di masa lalu. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah Alladzi khalaqal mauta, Dia yang menciptakan maut, mati, wal hayata, Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa adanya hidup dan adanya mati? Liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Hari ini kita tidak duduk di atas kursi roda. Hari ini kita sehat walafiat. Tapi ada saudara kita di luar sana, di luar masjid ini, dalam keadaan sehat walafiat, bahkan lebih sehat daripada kita. Kenapa mereka tak sempat bersama dengan kita pada Jumat yang mulia ini? Karena ada sebagian dari mereka yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, dalam keadaan darurat, yang tak akan mungkin mereka tinggalkan. Maka Allah membolehkan untuk mereka untuk Jumat takhir, untuk salat zuhur. Akan tapi sebaliknya, saudara-saudara kita yang di luar sana, di luar masjid ini, dalam keadaan sehat walafiat, tidak musafir, tidak dalam keadaan sakit, dan tidak dalam keadaan darurat. Mengapa mereka tak sempat bersama dengan kita pada Jumat yang mulia ini? Jawabannya adalah karena ada nikmat besar yang Allah cabut di dalam diri mereka. Nikmat besar itu adalah nikmat istiqamah, iman dan Islam. Oleh sebab itu, nikmat itu ada pada diri kita pada hari ini. Kita sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan sehat mental. Tapi ada nikmat yang paling besar daripada itu. Nikmat besar itu adalah takut meninggalkan sholat Jumat. Man taraka Jum'ata salasa maratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, disengaja, disepelekan, tanpa ada uzur syar'i, taballahu ala qalbi, maka Allah sudah mengunci hati mereka. Kalau hati sudah terkunci, maka hidayah takkan lagi masuk ke telinga. Karena hati yang terkunci, yang pertama ada di dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Hati terkunci. Kalau hati sudah terkunci, telinga akan tersumbat. Kalau telinga tersumbat, maka mata akan tertutup. Kalau mata sudah tertutup, maka semua nasihat tak akan lagi bermakna. Semua yang melihat, semua yang mendengar tak akan lagi menjadi iktibar dan pelajaran. Semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci adalah meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur syar'i. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada saudara kita yang dalam keadaan terbaring, sakit, terbujur kaku di rumah sakit, di ruang ICU, tak dapat duduk dan tak dapat berwudu. Sayup-sayup suara azan dari menara masjid ini menembus lubang-lubang angin di celah-celah jendelanya. Air mata penyesalan masih ada, alhamdulillah. Tapi dia hanya mampu terbaring dan terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Suara azan terdengar bersahutan, hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Tapi dia hanya mampu meneteskan air mata. Kenapa? Karena kalau dulu dalam keadaan sehat walafiat, sempat menempelkan keningnya ke lantai, bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin penyesalan tidak akan terlalu banyak. Tapi sebaliknya, dalam keadaan sehat walafiat, tak sempat menempelkan keningnya ke lantai, tak sempat untuk datang sholat Jumat, tak sempat untuk mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata meneleh dari kelopak biji mata, takkan dapat mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat
waktu yang lalu takkan mungkin kembali lagi. Air mata darah menetes meleleh dari kelopak biji mata. Yang sakit takkan sembuh, yang mati takkan hidup, karena penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum ada orang yang menyesal sebelum berbuat, tapi di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami telah melihat azab-Mu, wasami'na, telinga kami telah mendengarkan siksa neraka-Mu, farji'na, kembalikan kami ke atas dunia ya Allah. Air mata darah menetes, duduk di atas bara api yang panas, bersujud memohon kepada Allah untuk kembali ke atas dunia. Maka itu tidak akan dapat kita lakukan. Untuk apa kita minta kembali ke atas dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh ya Allah, kami ingin berbuat kebaikan ya Allah. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi apa mau dikata, kata-kata lagi bermakna hanya penyesalan dan derita yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia takkan mungkin utuh seperti semula, karena sudah menjadi sunatullah yang lalu, takkan mungkin kembali lagi. Iza sama'an fatarat, wa izal kawakib intasarat, wa izal bihar fujirat, wa izal kubur waqsirat, alimat nafsun ma qadamat faqarat. Langit terbelah, planet-planet bertabrakan, lautan diledakkan, semua yang dikubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsun ma qadamat faqarat. Disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah dia lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Semua amal mereka akan kami datangkan, semua amal mereka akan kami tunjukkan kepada mereka. Ini amalmu, ini salatmu, ini puasamu, ini umrah dan hajimu, ini zakatmu, infak dan sedekahmu, ini baca Qur'anmu, dan ini zikirmu. Tersenyum mata ketika itu melihat amal. Tapi apakah dosa dilupakan begitu saja? Tidak. Seburuk apapun, seujung rambut, seujung kuku, seujung tombak akan ditampakkan ketika itu. Yauma tubala sarair, semua rahasia, segala rahasia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat dengan penglihatan yang nyata, tapi ketika itu mulut terkunci, tak mampu lagi untuk bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang dulu pandai mencari alasan, mulut yang dulu pandai bersilat lidah, mulut yang dulu pandai mencari kesalahan orang lain, tapi ketika itu mulut kita terkunci dan tak dapat bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bersaksi? Tangan bersaksi, kaki pun bersaksi terhadap apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Salah satunya adalah begitu entengnya engkau tinggalkan sholat Jumat. Ismasita, hiduplah sesuka kita. Mau hidup dengan cara apapun silakan. Mau hidup dengan cara Namrud silakan. Mau hidup dengan cara Fir'aun silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kita akan mati. Setelah mati darah berubah menjadi nanah, nanah akan membusuk dan kita akan menjadi santapan cacing tanah. Semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya, semua akan disoal, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah amal soleh dan hati yang bersih. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun, anak harta tak lagi berguna, wala banun, anak tak dapat menolong, illa man atallah,
kecuali orang yang menghadap Allah di qalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari ujub, sombong, angkuh, bersih dari yang merasa mulia, merasa hebat, merasa tinggi, merasa berkuasa dan bertahta, berharta. Tapi ketika itu semua dia tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh senang dan tertawa. Hari ini orang merasa dunia dia yang punya. Hari ini orang bahagia karena punya harta yang berlimpah. Tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menjadi kuning, yang kuning akan menjadi layu, yang layu akan mati, mati pun akan menjadi debu, ditiup angin, melayang di udara. Waja'alna haba'an mansura, seperti debu, dia masuk angin, melayang di udara, tak bermakna, tak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat sulit untuk kita tangkap. Kunci jual kata kuncinya adalah pulang kita dari sholat Jumat ini. Merenunglah at-tafakkur sa'ah, merenunglah sejenak, merenunglah sesaat. Kita ini di sini mau apa? Kita ini mau kemana? Yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Apakah pangkat, jabatan, kebesaran dan kekuasaan? Tidak. Apakah harta benda, rumah yang besar, mobil yang mewah? Tidak. Semua itu hanya kenangan di masa lalu. Semua itu hanya cerita dan kenangan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan galing, manusia mati meninggalkan cerita dan nama. Apapun yang kita capai dalam hidup ini, akhir kehidupan adalah kematian. Datang sendiri, kembali sendiri, menghadap Allah pun sendiri-sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ali fadailul qaramat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa qala ta'ala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahyurna bil iman wa adkhilna jannata iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر
الله أكبر. الصلاة.